Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pecinta misteri. Untuk menemani malam Jumat kalian, kali ini tim Jejak Misteri Ariel Production akan mengajak kalian untuk mengulas kembali sebuah kisah masa kedatuan di Desa Mambalan, Kecamatan Gunung Sari. Menurut cerita warga, di sini terdapat sebuah gong yang penuh dengan cerita mistis. Dan di tempat ini juga telah tumbuh pohon asam yang konon katanya sudah ada sekitar 300 tahun lamanya. Usut punya usut, di tempat ini telah berdiri sebuah kerajaan kecil atau yang orang-orang bilang masa kedatuan, yang penuh dengan cerita-cerita mistis yang akan kita telusuri dan kita ungkap di halayak ramai. Dari menit cerita ni apa nak kabar kemudian kedua menuju di dalam datu pun datuan pun hambal dia baik baik dong minat ya sikit ya maksud anak agung ya pun baik dalam hikmah itu begitu awal zaman yang siap-siap diri anak agung ni aja macam datu kurang bagian nah ya pun baik lah ya pun aman Islam siap. Nah setelah baik-baik lain-lain nu terbaulah lalu gede dia si anak agung. Jadi dia masih ngerep doang kan balik makan dia dapat gimana subur-subur dia ni tu kena lek mak ambal itu kena. Ya lah pun gua gantung anak agung anu apa lalu gede dia si anak agung. Dia ke anu dia tu tahan model ya misalnya ini model dia ni rakyat yang lanjut ni anjir seorang agama ni kan sana si anu lalu gitu ni ya bahasa anak agung lai dia pun bau gantung menutan gantung nu lagu anak atau anak gantung tu mondok bila sinangin kon bertanu dia apa nunggu dia lai kon sinangin lalu dia tergantung sakit dia sakit di lagu sopo ling cerita nyaran cerita waktu tergantung tanah jamilun cair lagu tahu itu ukuran tanah waktu tergantung gantungan cair tanah dia gantungan tun tanah kayak menutan waktu tergantung lah cerita jadi cerita mulai si itu lain dong cerita awal mulanya jadi anak agung datang ke Lombok terus jadi perkelahian ya setelah berkelahi habis-habisnya berkelahi. Setelah itu ada mauan dia ambil aja perempuan dari kerajaan dari Mambalan ini supaya kita aman sudah dipikirkan. Nah setelah itu diambil lah benda Fatimah ini. Setelah diambil jadi aman dah, tidak ada yang keributan, ada yang siap-siap, tidak ada jadinya. Nah lama-kelamaan tangkaplah anak ini lalu gede dengan anak agung. Lalu gede ini yang dimakan Batu Riti itu. Itu dia penyiar agama Islam. Nah, itu ditangkap sama anak agung. Dari tangkap tuh ya digantung. Digantung. Nah, sebagian lihat anak yang pada berpijak tuh dan ikut naik. Setiap mau digantung naik tidak mati-mati jadinya. Tidak mati. Pas dilepas gantungan turun. Sebagian orang lihat pohon pisang yang digantung. Nah, sebagian orang lihat kadang-kadang dia bikin senangin. Bikin apa namanya? Kipas. Nah, di sini angin. Sebagian orang dia ngajar ngobatin orang, bagian orang lihat pergi ngobatin orang. Jadi dilihat di berbagai tempat. Itu jadinya terus dia keluar lah. Ini sedikit apa? Fatimah dan Fatimah ini keluar dilihat sama dia. Oh ini dikasih tahu suaminya anak agung ini tolong dilepaskan, ini keluarga saya, ini orang baik. Dilepaskan. Berarti posisi waktu ditahan lalu gede ini sudah menikah anak agung sama
Dende Patimah Dende namanya. Patimah. Dende Patimah yang berasal Dari dari Karangbagian. Karangbagian. Mungkin saking cantiknya Dende Patimah diusir sama Iya, mungkin begitu ya aku bilang. kan mungkin di Lombok ini kan masih ada apa namanya sisa taman kerajaan itu. Taman Apakah kerajaan. berhubungan sama yang di Mayure? Ya, itu dah yang di Mayura itu dah anak-anak Pamotan. Pamotan. Kan di Mayura itu ke taman dia ada aja. patung anu juga tuh, saya lihat ada patung kayak pakai sorban gitu kan. Nah, Ada patung haji, ada patung perdana di sana. Itu dah. Ada kan burung apa namanya? Udah kalian laparan, burung elang. burung elang. Berarti dengan yang di Karangbagian ini sama yang di Mayu itu ada hubungan. Ada hubungan dekat sekali. Kalau ada kematian juga kita cari dia datang sini dia. Pasti ada yang datang. Oh, gitu. Ya, Oh, ada yang warga meninggal yang di Karangbagian ini kita cari dia. pindah ke sana. Pindah ke sana dia datang. Berarti di sini kisahnya zaman dulu di sini itu kayak sejenis kerajaan kecil. Kerjaan kecil. Nah. Kerajaan kecil yang di Kedatuan. Kedatuan. Istilah Kedatuan. Kedatuan. Jadi pas anak agung datang ke sini ada kerajaan kecil yang melawan. Yang bawah. Seperti itu. Ya, paham. Beranjak dari kisah kedatuan, sekarang kita mengulik cerita tentang pohon asam yang konon katanya sudah ada sejak 300 tahun lamanya. Dia kebaikan wak lebih belum 1 tahun wak. Ya, lebih 300 tahun. Kurang lebih 300 tahun. Jadi zaman bapak-bapak masih kecil Sudah dari ini saya juga sudah besar. Mendapatkan sudah begini besarnya. Dan dari bapak dari balok saya sudah besar begini. Waktu kitanya dulu waktu ditanam itu sekali dengan dengan kerisnya itu. Jadi pohon asam ini ditanam sekalian sama kerisnya. kerisnya. Dari dulu. Berarti ini pohon ini sempat dibeli juga. Sempat Bang, nggak mau? dijual. Hmm. Sudah dijual, ini sudah kepang yang besar-besar kan, katanya sudah ditebang ditutup. Setelah itu dia tidak berani datang ke sini lagi. Mertua saya juga dia ini tebang sedikit ini untuk bikin rumah saya. Ah. Sampai sekarang tidak berani naik dia, sampai mati tidak berani naik. Mertua saya. Gara-gara tebang. Gara-gara tutup tidak balik lah itu. Terus yang bisa nebang pinggir-pinggirnya siapa yang bisa? Nah, kadang Izin kita yang kita istilahnya. kalau Izin. kita tidak apa-apa. Oh, jadi sini izin dulu gitu. Ada ritualnya. Kalau bukan turunan sini yang naik, yang manjat, Hmm. tidak berani. Kalau tidak ada hubungan keluarga, masih tidak ada yang berani naik. Kadang-kadang ular dia jumpa, tidak ada ular, tapi dia jumpa ular kalau orang Ya, naik. Ya, Kalau jumpa ular ya. ya. Ada tekik juga ada yang putih juga ada sih. Oke, yang besar. Nah, Teke anu coba. tokek Tokek besar. ya. Teke gaib. Sekarang udah rusak, sekarang dulu turun di rumah ini, rumah teman yang turun. Di rumah dan juga enggak. Kalau orang mau sini tangkap, nah. Waktu orang banyak-banyak cari toke itu kan, Aku banyak itu tokek. dia cari yang ini kapan dia akan lihat ya. Terus kisah waktu zaman kedatuan yang model yang tadi diceritakan yang ditinggal dieksekusi di pohon asam sini. ini, itu asam mulanya seperti apa? Misalnya ada orang yang jalan tidak ada permisinya, Ya, ditangkap. yang biasanya
kuda, turun dari kuda. Turun itu kalau di jalan besar Pak melalui sini tuh ada sini ada tembok dulu. Jadi ada tembok sini dulu. Tembok kan istilahnya kawasan Sini ya. Kalau ada orang luar tidak permisi pun ditangkap, kalau ada macam-macam ya disembelih juga di sini. Berarti kejam. Makanya ditakutin gitu. Takutin langsung dulu. Tapi kalau emang orang bersalah langsung Disembelih. Ada dulu sini akarnya tempat kita sembelih sapi, sembelih lembu tuh, kambing juga dulu. Saya itu awalnya untuk sembelih orang dulu. Iya. Yang zaman kedatuan dulu. Iya. Akarnya macam itu lah, macam tempat sembelih itu. Sayang potong dulu. Untuk akarnya itu panjang itu ya? Iya, panjang. Waktu Side potong itu nggak ada kejadian aneh? Nggak ada, karena kita yang punya ada sini. Oh, Itu kita semua keluarga sini yang punya. Yang banyak terjadi menemukan kejadian itu malah orang luar. Ya. Kita sih di sini aman-aman saja. Orang luar ya macam-macam dah kan. Jadi kalau orang luar itu tidak temukan keganjilan. Iya, keganjilan. Apakah pernah terjadi keganjilan sebelum yang baru-baru ini lah? Baru-baru ini nggak ada. Pernah. Baru-baru ini nggak ada. Kita ya 3-4 tahun dulu lah, 5 tahun dulu. Apa itu Kejadiannya orang tentara yang datang sini. Mau coba apa betul mau menerawang lah sih. rawan lah sini ya. Dicoba dibawa beliannya juga dibawa dari sana, dari Narmada beliannya. Dia. Terus ada kawan saya yang faktur nih yang bawa ajak ke sini, karena dia tidak percaya dia bilang. Dia bilang sudah 99 kali di tempat yang angker itu. Terus dia duduk sini, ini tidak ada apa-apanya dia bilang. Jadi dia bawa senjata. Terus minta pinjam senjatanya, taruh sana, tidak boleh bersenjata di sini. senjata apinya? Senjata apinya. Tidak mau dengar. Oh, tidak mendengar. Ya. Akhirnya dia duduk bersila di sini. Kita berempat atau berlima. Meditasi lah. Meditasi dia juga. Tidak lama-lamaan suruh dia kesurupan. Namanya begini. Mama merangkak macam harimau itu udah dia. Ya, beliannya tidak berani berkutik beliannya itu. Ya, karena pantangan tadi, karena itu memang senjata itu dibawa, kayaknya semuanya nggak boleh dibawa senjata. Iya. Katakan senjata. Iya. Kan karena dari awal kan di sini kan terkenal dengan kekerasan, istilahnya bukan kekerasan sih, cuma istilahnya apa ya? Di sini terkenal dengan aturan yang sangat ketat sekali. Kedatuan dulu. Pas zaman kedatuan itu, jadi aturannya kalau tidak boleh begini, ada orang luar yang melanggar itu langsung dipenggal di sini. Ya. Nah, waktu itu gimana Rasulullah dengan tadi semacam bagaimana tuh selanjutnya? Dan bisa biarin ya, saya suruh beliannya, ayo obatin dia. Dia beliannya tidak berani berkutik, dulu diam saja tidak berani berkutik. Saya sendiri yang jampikan air itu. Berarti dia datang ke sini bersama orang pintar. Paranormal lah. Paranormalnya dia bawa. Paranormalnya angkat tangan. Angkat tangan. Luar ada juga pohon Jepun ke sana dulu, tapi sudah sana juga rumah sana kan. Di sana yang ditakuti sekali. Pohon Jepun sudah lama sama seperti ini juga pohon Jepunnya dulu. Kayak gini besar. Dia kecil tapi sudah umurnya sudah sama juga dengan ini. Nggak bisa besar pohon Jepun itu. Terus sekarang masih sudah dibikin rumah sana. Tapi udah ditebang. Iya ditebang. Dia yang takuti sama polisi itu. Tentara tuh enggak apa-apa, polisi itu yang takut sama itu. Polisi itu enggak apa-apa, tentara itu yang merangkak seperti harimau. Karena polisi dia di ujung sini. Saya bilang pinjam senjatanya itu saya mau taruh. Oh enggak apa-apa, udah biasa. Saya silahkan. Belum sampai 10 menit sudah merangkak ya. Gitu ya. Udah lihat harimau mau cerkam dia. Saya mau kejar selendangnya tuh enggak bisa dia bilang. Jadi itu mungkin selendang apa namanya Bintu Fatimah. Kan ceritanya kan selendang putih Bintu Fatimah. Tapi yang punya
selendangnya Dinda. Terus Dinda Fatima. Ada nggak keturunan dari anak Dinda Fatima yang Ini kita ini ada yang sama anak Agung ini? Oh, Ya, ya ada. Yang di Pamotan ada. Pamotan tuh. Ada. Kalau yang di sini kan keluarganya Keluarganya, dari Dinda Fatima. Iya. Maksudnya kan nikah sama anak Agung. Anak Maksudnya Agungnya. Anaknya itu Anaknya ada sampai sekarang ada kan, cucunya ada. di Pamotan semua. di wilayah mana? Cakra sana ada. Apa namanya? Bener bawa Mayura. Mayura. Mayura kan sebelah barat jalan. Mayura itu tempatnya cuma taman dia aja dulu kan. Taman. Ya, hanya di sana dulu. Di Pamotan itu asli itu. Mayura itu lama. Tamannya. Tiap ada kematian Mas, kita selalu undang dia selalu datang dia. Walaupun datang walaupun bagaimana sibuknya pasti datang dia. Karena keluarga, keluarga. Pasti dia datang Keluarga walaupun dari ibu sibuk. ini. Ya, Keluarga dari ibunya. pasti dia datang walaupun kesibukan bagaimana pun Sampai pasti sekarang datang berarti dia. darahnya masih ini lah. Walaupun dia di sana kan beda agama ya, tetap dia Sibuk silaturahmi. apapun dia datang lah. Dia datang dari kesibukan keturunan dia dari turunan. gurunya. Pasti ada yang datang, ada yang tidak datang pasti datang. 2 orang, 3 orang. Cerita ini belum berakhir, karena di balik kisah kedatuan yang cukup fenomenal dan pohon asam yang penuh dengan cerita-cerita mistis, ada sebuah gong yang cukup menarik perhatian kami. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan sama-sama. Hanya dari Pakde. Dari Pade yang punya Tempat kedua di Rambagean kena dinamakan Gong dan Pakde. waktu bolong tuh kan dibawa sama istri, bawa sama Anak Agung. Agung ke Normat. Mungkin bisa dijelaskan kenapa tidak bisa buang itu dikeluarkan dari tempatnya. Karena kita kalau bawa keluar sebelum kita mandikan, bakar sajen itu tidak bisa terbawa keluar. Kita nanti yang dapat bahala lah, bahaya lah kita. Saya mau keluar itu Ya. kita yang kena. Kita kena nanti karena dari kebiasaannya dari dulu kita mandikan dulu, bakar kemenyan, bikin sajen, bikin rampe bunga-bunga, baru boleh dikeluarkan. Kalau enggak ya kita pun memang enggak berani, walaupun begitu keadaannya tapi kita enggak berani juga. Sama seperti orang minta air untuk mengobati yang denggong-denggong tuh, yang bengkak-bengkak gitu. Kita mandikan dulu, dia bawa kerja, dia enggak bawa rampe, enggak berani kita kasih juga. Saya dia bawa rampe, bawa kembang-kembang bunga-bunga itu dulu. Baru kita basuh dengan bunga-bunga, kita tabur bunga-bunganya itu. Baru kita berani. Tetap berarti sampai sekarang tiap malam gitu ya. Ya, karena saya pikir kalau kita karena sekarang kan tidak pernah dimandikan juga, jadi kadang-kadang orang lain yang lewat dia dengar. Iya, kadang-kadang orang sebelah sana. Saya kan kadang-kadang sekarang jarang saya dengar, tapi orang lain yang dengar. Siapa pukul gong itu. Kalau dibakarkan kemenyan itu malam Jumat pasti. Ya kemenyannya itu kemenyan Arab itu yang. Jadi kemenyan Arab itu setiap malam Jumat dibakar di Ya. gong itu gitu ya. Ya. Kainnya juga sudah rusak dah kainnya. Kain Ya, pembungkusnya. asli. Iya, ada Kain aslinya. kain aslinya ada. Bu. Tadi kan ada kain yang Itu kain yang sudah diganti. diganti. Kain aslinya dirusak di sini di rumah saya. Iya. Bekasnya tuh nggak ada. Nggak ada, sudah hancur. Ya. Karena kita keluarkan dia dulu, kita enggak dengan kainnya itu, kita bawa dia saja. Itu tali ada, sila tali. Nah, tali itu tuh ada. masih yang dari dulunya talinya. Talinya itu memang dari dulu. Dari dulu talinya itu. Nggak pernah diganti Enggak ya. pernah diganti talinya. Bahan tali ini dari apa ya? Dari tas ini juga nih. Hah? Dari tas ini. Tali biasa. Tali biasa.
nggak pernah diganti-ganti talinya. Bro, masuk dia. Enggak, kan? Enggak, tutup kan? Terus itu saya lihat kan tengah-tengahnya berlubang, itu memang dari dulu berlubang apa gimana? Itu kan Dia ceritanya begini, Ya, udah diceritakan tadi. kan dibawa ke Narmada tuh sama anak Agung, Oh, gitu. sama ini yang Datu Patik yang punya ini, Kan dipukul sampai sana. Setelah mereka sudah akur istilahnya nih. Ya, stagur ya. Setelah dia ambil Bintu Fatimah jadi istri dan anak Agung sama kedatuan yang di sini tuh Sudah akur, aman, sudah sudah aman, damai. sudah damai, Ah. tidak perang lagi. Nah, Itu dibawa lah ke Narmada, gong ini ke Narmada. sampai di Sama Narmada Narmada itu. ya ndak bisa bunyi. Dipukul nggak bisa bunyi. Nggak bisa bunyi sampai 3 kali. Dibawa ke sana sampai udah penat sudah. Ini Datu Patik yang bawa ke sana nggak bisa bunyi. Ya, sampai kali jangkuk sana diambil batu, dipukul lah sampai berlubang sana. Lalu dibawa pulang ke sini, sampai sini dibunyi lagi. Sendiri sudah dapat dipukul. Iya, sudah. Ya sampai ini sampai macam orang pukul dia tepung peng sampai sini itu udah bunyi sendiri. Itu makanya ndak mau di kemana-mana kan. Seperti zaman Soeharto dulu udah minta ke sini membawa ke Museum Jakarta, tapi kita ndak kasih. Itu zaman Soeharto ya? Zaman Soeharto dulu. Sampai ditahu sama pemerintah itu. Ya kita pun nggak tahu, tiba-tiba dia datang sini dari ajudan dia dulu dari Jakarta mau minta logon ke Museum Jakarta. Tapi kita nggak kasih. Minta maaf, kita sini peninggalan sini nggak bisa kemana-mana. Nggak bisa keluar ya. Ya. Sampai di sini dulu cerita kita tentang dulu ada kerajaan di sini, kerajaan kecil. Bahasa sininya itu kedatuan. Jadi zaman itu waktu zaman anak Agung lah. Untuk kisah selanjutnya tetap di Jejak Misteri Arila Production. Jangan sampai lupa, jangan sampai tidak di subscribe, karena satu subscribe Anda sangat berarti buat kita. Diikuti kisah kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.